Perkenalkan, nama saya Nugraha Setiaji dengan nomor NIM 205231062 dari kelas Perbankan Syariah 2B. Di sini saya akan men-storytellingkan kembali cerita film dokumenter dengan judul Perjanjian Khianti dan Terbelahnya Jawa. Perjanjian Khianti merupakan peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Serikat Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Khianti itu sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Cianti, dan secara tertulis ia terbaca sebagai Khianti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Tugu Kerten Khianti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Khianti dibuat dalam rangka meredam konflik yang terjadi berlarut-larut pasca perpindahan keraton ke Kartasura. Peristiwa geger percinan ternyata belum mati, tepat di sumbernya. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredahkan api konflik mendapat hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan menuai kecemburuan. Salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakkeadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi, dan terjadilah Perang Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Kali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota sepahaman antara VOC dan Mangkubumi telah terlaksana, dan nota tersebut disampaikan pada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Moschel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Khianti beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Khianti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tatahnya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Saidin Panotogono Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Lalu 2 hari kemudian namanya pada tanggal 15 Februari memberikan semacam atribut dan lain-lain. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika perjanjian Khianti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiring waktu. Ini tidak disebutkan wilayah mana-mana, itu hanya terdapat dalam perbincangan yang keterpanjangan itu. Baru selesai sekitar 20 tahun. Perjanjian Khianti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa.
Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sang Bernyawa yang dulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sang Bernyawa yang juga merupakan Kerak Pakubuwana turut sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sang Bernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756 dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Ini tidak disebutkan wilayah mana-mana, itu hanya terdapat dalam perbincangan yang keterpanjangan itu. Baru selesai sekitar 20 tahun perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah, pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sang Bernyawa yang dulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sang Bernyawa yang juga merupakan Kerak Pakubuwana turut sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sang Bernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756 dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sang Bernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Bernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jaya Wiseso Senopati ing Alogo Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti. Pada 1813 di masa Gubernur Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualam. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing nasib yang berbeda. Hal ini merujuk pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Adipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Cukup sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.